Scorer, bertemu lagi bersama saya April. Kali ini dalam program spesial Ramadan kembali ke garis tengah dan itu tentang spiritual para atlet Indonesia. Dan hari ini saya sudah bersama dengan mantan atlet loncat indah Sheni Ratna Amelia. Halo Sheni, apa kabar? Halo April, baik. Senang banget mendengarnya. Puasa Shen? Alhamdulillah, insya Allah puasa. Asik, alhamdulillah. Iya nih Shen, kan kita mau ngobrol-ngobrol di kembali ke garis tengah ini ya. Nah, sebelum kita Mm-mm. membahas soal sisi spiritual kamu, aku mau nanya-nanya dulu nih soal prestasi kamu nih. Awalnya kenapa kamu sih mau jadi atlet loncat indah? Nggak takut apa loncat-loncat dari papan ke air gitu? Oh, iya. Jadi dulu itu aku suka banget nonton film Superman ya. Ngefans banget sama Superman. Terus suatu hari mama tuh ngajakin ke kolam yang ada latihan loncat indahnya. Kalau nggak salah itu lagi ada atlet pelatnas SEA Games gitu ya, almarhum Katemi, terus ada Mbak Dwi Maria Stuti sedang latihan. Jadi saat aku lihat mereka loncat kok kayak orang terbang ya gitu, kayak orang terbang eee, keren banget gitu dengan manuver-manuvernya. Jadi, ah, pengen nyobain, terus ngeliat ada latihan di trampolin tuh yang toeng-toeng gitu, Iya, iya. apalagi gitu ya, aduh kayak orang terbang banget. Jadi, ya udah tertariknya awalnya dari situ, bisa kali ini gue ngerasain terbang kayak Superman ya, gitu. Oke, terbang itu tahun berapa ya Shen? Itu kalau nggak salah SD kelas 3 apa kelas 4 SD deh gitu. Oh, kelas 4 SD ya. Berarti kamu itu pertama kalinya kamu coba mau jadi atlet loncat ini. Pertama kali disuruh loncat itu di papan yang berapa meter? Kalau pertama kan ya dari yang di bawah dulu ya, dari papan 1 meter. Terus aku mulai loncat menara itu karena waktu itu udah ikut kejuaraan di papan 1 meter sama papan yang 3 meter. Alhamdulillah pertama kali dapet medali itu dapet perak di papan 1 meter. Jadi itu motivasi aku buat terus latihan. Terus sampai ikut kejuaraan nasional tuh pernah dapat emas juga. Nah, mulai masuk latihan yang di menaranya itu tahun 97 saat pelatnas SEA Games 97 itu Iya. ditarik ke pelatnas itu dilatih sama pelatih dari Cina gitu. Oke. Berarti waktu kamu disuruh coba menara itu sempat takut nggak sih? Kan tinggi banget ya. Awalnya sih emang takut, tapi karena udah langsung join-nya ke tim pelatnas kan itu sebuah kebanggaan ya dari Ya. apa namanya, belum pernah ikut PON, tapi udah bisa ikut tim pelatnas SEA Games. Karena waktu itu, kondisinya menggantikan, Mbak Dwi Maria Stuti, untuk menggantikan posisi dia yang waktunya tuh udah tinggal 9 bulan lagi menuju SEA Games gitu kan. Jadi karena aku stay di Jakarta, atlet Jakarta, jadi memudahkan akses untuk bisa ikut latihan bareng tim nasional saat itu. Untuk sebenarnya untuk uji coba aja sih, tapi karena begitu bangganya dan happy-nya masuk tim nasional, Ya. jadi rasa takut dihilangkan dan masih tetap motivasinya kayaknya gue bisa terbang lebih bagus lagi kalau dari menara deh. Karena lebih jauh ya 10 meter kan ya. Iya. Oh, berarti itu SEA Games pertama kamu 97 ya? Iya, tahun Waktu itu kamu turun 97. di berapa nomor terus dapat medali apa aja di 97? Alhamdulillah medali SEA Games pertama itu perak dan aku ikut 1 nomor aja di menara 10 meter karena menurut pelatih Cinanya kalau usia masih muda memang bagusnya ditaruh di menara dulu gitu. Jadi ya Oke. ikutin arahan dia aja karena kan yang senior yang megang nomor-nomor di papan juga ada satu yang ngedampingin aku di menara. Jadi mereka yang lebih banyak nomor, aku cukup satu sih. Oke. Nah, terus perjalanan berikutnya, tahun berikutnya kamu masuk pelatnas Asian Games lagi kah? Iya, untuk tahun berikutnya
setelah SEA Games itu di tahun 2000 ikut Olimpiade. Ya. Karena di tahun kedua SEA Games tahun 99-nya itu alhamdulillah dapat emas dan skor aku masuk limit A Olympic Games. Jadi secara otomatis kita dapat tiket untuk ikut Olimpik. Kita waktu itu bertiga ya, ada Muhammad Nasrullah dari Kalimantan Selatan sama Eka Purnama Indah juga dari Kalimantan Selatan. Ya kita bertiga didampingin Mbak Harli Ramayani, pelatih kita berangkat ke Olympic Games di Sydney tahun 2000. Oke, waktu itu kamu berarti masih muda banget ya ketika tampil di Sydney ya. Apa sih pengalaman Iya. paling seru yang kamu rasain ketika turun di Olimpiade itu? Aduh. Seru, senang, pokoknya semua campur aduk, excited, terus bingung juga, terus takut juga, karena begitu banyaknya orang yang nonton kita juga itu venue-nya tuh megah banget, keren banget, pokoknya super banget gitu kan. Terus juga kalah sama dingin juga sih, karena dia kan kolamnya indoor, jadi memang harus pakai AC. Nah itu yang aku biasanya panas-panasan sampai gosong. Nah di sana nggak tahu kalau kondisinya indoor, jadi ya agak kaget. Apalagi memang waktu Olimpik di Sydney itu cuacanya memang agak-agak dingin gitu ya. Aku nggak tahu musim dia musim Ya, lagi apa. musim dingin ya di Australia waktu itu ya. Summer buat mereka, tapi buat aku sih itu masih kayak dingin gitu ya, kayak di Bandung gitu ya, suhu-suhu Ya. udaranya gitu. Gitu Jadi sih. ini ya kamu kedinginan ya di Olimpiade ya. Bangga banget, cuman ya gitu deh, campur aduk lah, ya Ya. akhirnya bertengger di kedua dari bottom. Apa-apa, tapi kamu berhasil lolos kualifikasi kan? Iya. Itu terakhir kali Indonesia lolos dari loncat indah kan ketika tahun 2000? Sepertinya sih iya ya, sampai saat ini belum ada lagi yang lolos Olympic Games untuk cabang olahraga loncat indah. Karena faktor kesulitannya juga udah tambah sulit juga sih. Betul. Iya. Oke. Gerakan apa yang favorit kamu nih, Shen? Aku paling suka handstand. Wow, handstand dari menara kan ya. pasti. Handstand di pinggir menara gitu, jadi bikin orang takut dan deg-degan kalau ngelihat aku mau loncat, mau tampil gitu. Itu yang aku suka. Ya karena flip baliknya itu yang bikin deg-degan ya. Iya. Oh ya, nih, Balik lagi setelah apa kamu enggak ya, gitu. ya benar. Setelah kamu jadi Olimpian, akhirnya kamu memutuskan pensiun tuh tahun berapa, Shen? Tahun 2008, karena alasannya waktu itu mau nikah ya, mau nikah, terus mau nyelesain kuliah juga, ya terus lanjut punya anak lah gitu. Jadi kayaknya Oke, buat ya. aku udah cukup, karena di Olimpiknya sendiri kriterianya udah semakin sulit, dan aku memang punya satu kelemahan di loncatan yang itu harus dimiliki sama para atlet kalau mau masuk di taraf Olimpik lagi gitu. Itu aku agak-agak apa ya? Segala rupa udah aku coba upayakan untuk bisa mendapatkan gerakan itu dengan sempurna, tapi gagal terus gitu. Oke, gerakannya yang mana, Shen? Yang twist, jadi puternya begini nih, kalau kita salto kan begini Oh, melilit ya. badannya ya, tapi Ya. kalau ini kita twist gitu kan, jadi abis Oh, yang dari muter ini salto, ya, yang apa yang twist yang muternya 360 badannya itu ya? seluruh Iya, badan, iya. Oh, bukan oke. flip gitu. Iya. Oh Iya iya, dan itu, emang iya sih. aduh, PR banget. Oh, itu kamu sempat Sampai aku coba tuh itu? udah jatuh telinga kanan Iya, kiri, udah jatuh iya, punggung, udah jatuh iya. jungkir balik semua, udah Iya, iya. terapi secara psikis ya. Jadi ada tim psikolog yang aku disuruh terapi apa sih visualization itu. Udah semua deh, aku juga kayaknya udah maksimal, dan akhirnya 2008 aku selesai 2007 SEA Games terakhir, sama 2008 itu
pon terakhir. Jadi setelah pon udah aku gantung baju renang. Iya ya, tapi memang gerakan itu emang sulit ya. Buat aku sulit, tapi kalau kayaknya sih junior aku ada yang bisa, cuman mungkin kerapihannya atau beberapa sih ada yang bisa, ada yang gampang, tapi tergantung juga orangnya ya gitu. Iya, benar. Kamu pernah nggak sih istilahnya kayak karena kan di Loncat Indah itu banyak nomor-nomornya kan ya, banyak istilahnya ini Ya. juri selalu bilang nomor ini, kamu pernah salah praktekin nggak sih apa yang udah dikasih tahu sama juri saat itu? Oh, itu alhamdulillah sih enggak ya, nggak pernah. Iya. Alhamdulillah. Selalu fokus. Jadi kalau udah mau bertanding tuh udah berdoa dulu, udah pokoknya prepare. Aku tuh paling orangnya kayaknya agak-agak serius tingkat tinggi gitu. Kalau udah bertanding tuh udah fokus, nggak berani macem-macem, nggak mau ngapa-ngapain. Jadi udah latihan kamar. Nggak apa ya, pokoknya kalau udah mau aku belum bertanding nih, hari-hari persiapan di apa namanya di kota tersebut, itu aku nggak bakal berani kemana-mana. Terkadang kan ada beberapa atlet yang bisa tuh sebelum hari hanya dia jalan-jalan dulu di sekeliling kota-kota itu gitu ya. Ada yang kayak gitu untuk ngilangin nervous, bisa relax. Tapi kalau aku malah kebalikannya, aku lebih banyak di kamar aja, selesai latihan istirahat gitu. Oke, jadi benar-benar fokus ya. Nah, Heeh. benar. Kan tadi kamu sempat sebut nih kalau 2008 kamu akhirnya Mhm, memilih untuk pensiun kan, Shed. Nah, ini kalau boleh iya. tahu nih kapan akhirnya kamu memilih memakai hijab setelah kamu pensiun itu? Mmm, aku tahun berapa ya, pokoknya, setelah lahiran anak kedua deh, lahiran Oke. anak kedua, Ya, itu heeh, tahun berapa lahiran anak lahiran anak kedua. keduanya, Shed? Lahiran anak kedua tuh 2012. 2012 ya, berarti setelah Mhm, 2012 ya. Nah, iya. kalau boleh tahu nih, apa yang membuat kamu akhirnya memutuskan untuk memakai hijab? Terinspirasi dari Kakak sendiri ya, dan apa namanya, pelajaran tentang hidup gitu, ada masalah-masalah kehidupan dan rumah tangga yang harus kita hadapi pada Oh, akhirnya. Oh, ternyata ya, terus kita akhirnya saat menemui masalah itu baru berasa, mmm, ya meminta pertolongannya hanya kepada Allah gitu kan. Jadi ternyata juga baru benar-benar menyadari bahwa yang diajarkan agama itu memang untuk perempuan harus menutup auratnya. Memang sih menerima itu agak berat gitu awalnya. Berarti gue harus dong, berarti gue harus gitu. Cuman akhirnya eh apa namanya? Yang tadinya udah deh perlahan dulu, yang penting kita bersikap baik dulu, apa dulu gitu ya. Cuman berarti emang udah harus gitu ketika memang kalau di Al-Qur'annya tertulis harus menutup aurat, berarti emang kita harus melakukan, cuman ya karena aku awalnya juga bukan dari keluarga yang agamanya kenceng juga, jadi semua diserahkan kembali kepada pribadi masing-masing anaknya. Ya alhamdulillah kakak aku udah duluan berhijab, jadi kalau kakakku bisa, kenapa aku enggak, gitu sih, pertimbangan untuk apa, memotivasinya untuk berhijab saat itu, gitu. tadi kan kamu sempat bilang berat ya. Sebenarnya yang paling berat itu apa sih kalau boleh tahu, Shen? Pergolakan Eee, di dalam diri kamu itu? Beratnya pertama aku harus, kalau udah menutup aurat kan konsisten dengan kita kondisi apapun gitu kan. Berarti baju tuh harus siap gitu untuk kondisi apapun. Kayak misalnya yang tadinya mungkin hijab pada saat keluar rumah, kalau cuman ketemu orang-orang sekitar rumah sih masih ada gitu ya baju, tapi ketika pas mau ada diundang nikahan, diundang apa, ke kantor gitu ya, ke kantor berarti kan harus matching ini baju ini, baju ini. Kok kayaknya awalnya ngerasa tuh prosesnya tuh kok ribet ya, kok sulit untuk mix and match-nya ya, apalagi aku tuh dari awalnya kan selalu orangnya kayaknya nerimo aja dengan
apa yang aku dapat. Sementara aku kan anak keempat dari 6 bersaudara, kakak cewekku tuh ada 2. Jadi baju mereka tuh banyak banget lungsurannya ke aku. Jadi aku tuh kalau beli baju jarang sebenarnya karena dapat lungsuran dari kakak-kakak. Nah, saat memilih baju yang harus menutup aurat itu kan berarti gue harus pergi belanja. Jadi gue tuh nggak pernah belanja dan males belanja. Belanja baju tuh males karena udah dapat lungsuran dan kadang kakak yang suka ngedandani, namanya kita adik perempuan ya. Ya Ya, jadi kayak betul. gitu sulitnya waktu itu, aduh gue ribet nggak ya, tapi karena ya itu, karena kakak udah duluan, jadi role modelnya ke dia, jadi dia juga bantuin untuk nyari baju yang, ya udah kamu cocoknya yang gini, yang gini, yang gini. Jadi berapa lama akhirnya kamu proses adaptasinya ini? Akhirnya kamu bilang, oh ya ini udah keputusan hati aku dan udah benar-benar harus konsisten. Eh, berapa lama ya? Mungkin kurang lebih bisa 6 bulan sambil aku menyiapkan baju-bajunya itu. Jadi aku beli baju dulu, dapetin, oh nih kalau ke pesta, yang pasti gue udah punya satu baju ini, gitu kan. Kalau mau ke kantor bajunya ini, gitu kan. Kalau acara yang biasa-biasa keluarga bajunya ini, sampai udah bener-bener mantep semua punya bajunya, baru terus aku berhijab gitu. Kurang Iya. lebih ya 6 bulan kali prosesnya deh. Bagaimana reaksi dari suami dan keluarga ketika akhirnya kamu memutuskan dan memberitahu kepada mereka bahwa, ih, aku mau pakai hijab nih. Kayaknya biasa aja ya. Kayaknya nggak ada yang spesial gitu. Cuman sih pastilah, pasti dalam hatinya mah happy, seneng, alhamdulillah banget gitu ya. Cuman nggak ada special occasion yang gimana-gimana gitu menyambut aku dengan berhijab. Cuman alhamdulillah sih dan mendukung aja, artinya karena suami aku tuh juga nggak pernah memaksakan apa yang dia mau di aku tuh nggak pernah. Jadi paling cuman dia pernah ngomong tapi ya udah gitu. Karena dia juga kayaknya pengennya itu datang dari diri aku sendiri, bukan pemaksaan dari dia gitu. Oke, suami idaman banget ya. Alhamdulillah. Oh iya nih Sheni, kadang kan kita sekarang lagi bulan puasa nih ya. Nah, Mm-mm. apa sih makna Ramadan itu buat kamu? Makna Ramadan itu besar banget ya, buat saya juga mungkin buat umat Islam lainnya pasti, karena kan kita, dituntut untuk fokus beribadah, fokus, mengintrospeksi diri juga, mencari apa namanya, kemenangan ya, kemenangan dalam arti kata tuh melawan semua hawa nafsu dari diri manusia itu sendiri, melawan godaan-godaan setan yang selalu selalu hadir dalam setiap hidup kita kayak gitu kan. Jadi kemenangan melawan itu yang awalnya dulu aku cuma mikirnya yang penting gue bisa nahan haus dan lapar. Sekarang ternyata semakin kesininya kan kalau di Islam itu ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah gitu kan. Sunnah itu kan boleh dilakukan, tapi dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Nah dulu prinsipnya aku harus ngejalanin yang wajibnya dulu. Terus saat terus ada sunnah, jadi bertanya-tanya, kenapa sih kok ada sunnah gitu kan? Kenapa harus kita menjalankan ibadah sunnah manakala kita sudah melakukan yang wajibnya semua? Nah itu aku mulai mempelajari itu dan di bulan suci Ramadan ini ibadah wajib aja pahalanya dilipat gandakan. Nah apalagi menambah sunnahnya berarti kita menambah pahala karena ternyata hidup kita itu mungkin kan kondisi sekarang ya paling cuma sampai usia-usia 50, 60 gitu ya kita udah kembali kepadanya. Nah cukup nggak sih ibadah kita yang wajib-wajib aja untuk bekal kita nanti di akhirat, di alam kubur gitu kan. Jadi udah lebih ke situ, udah menyadari usia udah bertambah gitu ya. Bener ya? Mau menghapus dosa yang lalu-lalu gitu. Ya bener. Ya,
Tadi kan kamu juga berarti ini kamu sendiri merasain perubahan setelah kamu berhijab, berarti kamu menjadi lebih melakukan nilai-nilai agama ya daripada sebelum kamu berhijab Ya, ya. Apakah benar seperti itu, Sheni? iya. Iya, kurang lebih benar kayak gitu karena apa namanya aku lebih mendekatkan diri dan mencari tahu, mempelajari tentang agama Islam itu apa. Kita selaku umat Muslim, terutama Muslimah, harus berperilaku yang bagaimana. Karena kan kita harus mencerminkan bahwa yang kita bawa ini kan kita mencerminkan bahwa apa yang diperintahkan Allah, apa yang dicontohkan para nabi kita terdahulu, itu yang harus kita lakukan supaya tidak ada image-image tentang umat muslim yang negatif-negatif itu muncul terus-menerus kayak gitu sih. Ya. Betul. Nah, kamu punya pengalaman tak terlupakan di bulan puasa, Kak Shen? Pengalaman tak terlupakan apa ya? Banyak sih ya. Karena Satu aja deh kalau gitu. Tiap Ramadan kan itunya Iya. kan apa kondisinya beda-beda. Apalagi tahun ini ya luar biasa sekali loh. Betul. Kayaknya ini pengalaman pertama untuk semua umat muslim di dunia. Yang umurnya Bener. seumuran aku kayaknya gitu, yang seumuran aku. Luar biasa kita kena lockdown, harus stay at home. Sebenarnya sih ada hikmahnya karena ibadah kita jadi bisa lebih kenceng gitu ya, menjalankan semua yang diperintahkan, yang dicontohkan dengan lebih khusyuk lagi, lebih fokus lagi, dan alhamdulillah banyak orang-orang di sekitar aku yang istilahnya buat aku tuh mereka akhirnya bisa kebawa positifnya lah gitu, senangnya sih di situ. Apa namanya, bagi yang tetap membenci semoga bisa kembali baik gitu ya. Buat yang udah Amin. baik jadi semakin baik itu sih. Jadi apa namanya? Kayaknya kalau dulu puasa kan di mana ya waktu ada di negara mana puasanya begini, ada di negara mana puasanya begitu gitu. Benar. Jarang kumpul sama keluarga lah dulu-dulu. Jadi untuk yang sekarang-sekarang ini apalagi dengan ada lockdown kayak gini, alhamdulillah puasanya lebih ibadahnya lebih kerasa kenceng gitu. Jadi ini lebih khusyuk ya istilahnya. Nah, Lebih untuk khusyuk. Ramadan tahun ini dan dari kamu secara pribadi, apa yang masih ingin kamu perbaiki lagi mungkin? Lebih banyak baca Quran atau mungkin sholatnya lebih rajin lagi. Apa itu kira-kira, Shen? Targetnya insya Allah mau khatam Al-Quran lagi karena baru dihitung-hitung Amin. baru dari umur 0 sampai umur sekarang baru 1 kali khatam Al-Quran. Sementara kalau dengar teman-teman ngobrol, dia punya target hampir tiap tahun dia selama bulan Ramadan itu khatam Al-Quran. Jadi, ya Allah, gue kemana aja selama ini gitu ya Allah. Aduh, gitu. Iya nih. Oh, ini aku mau sedikit kilas balik ya. Kamu pas ketika menjadi atlet tetap puasa nggak sih, Shen? Alhamdulillah puasa terus, kecuali datang bulan ya. Alhamdulillah puasa terus. Jadi tetap latihannya 2 kali sehari, apalagi saat pelatnas ya. Jadi Ya. aku tuh waktu tahun berapa kali SEA Games, persiapan SEA Games itu pas lagi timnasnya itu dapat puasa terus latihannya. Ada Iya. tahun 97 pun itu juga menuju SEA Games 97 itu udah kedapatan puasa, tapi alhamdulillah aku bisa ngelewatin lah gitu, alhamdulillah. Ya. Kan loncat indah nyebur ke air kan ya. Kamu sempat minum air nggak sih pas puasa gitu? Maksudnya minum Ya air gitu, kolam. pernah ketelen-telen, gitu. Aduh, ketelen gitu, cuman ya sudahlah, yang penting kan kita niatnya Betul. ibadah, segala rupa kita coba usahakan dan upayakan, tapi kalau itu kejadian kan bukan maunya kita, Allah juga Betul. insya Allah bisa Memahami. mentolerir gitu kali, memahami ya. Ya. Allah lebih tahu apa isi hati kita lah gitu. Betul.
Setuju banget. Ya, Iya. ya nih, Sheni, sebelum kita Hmm. mengakhiri sesi kita hari ini, kamu ada pesan nggak buat scorer bagaimana untuk bisa lebih baik lagi menjalani ibadah dan bisa semakin mendekatkan diri lagi kepada Yang Maha Kuasa? Untuk scorer ya, tips Ya, and triknya bulan puasa itu yang penting tuh emang utamanya niat dan memotivasi diri gitu. Jadi memang kita harus mencoba mencari sendiri apa yang bisa membuat diri kita itu termotivasi terus untuk selalu berbuat baik, selalu melakukan yang terbaik dan konsisten dengan komitmen juga kita juga harus miliki gitu untuk menjadi orang yang lebih baik gitu dalam beribadah, dalam berbuat apapun, bersosialisasi juga demikian sih. Itu aja tipsnya. oke, seru banget ya kita bincang-bincangnya hari ini dan kita udah cukup lama juga ya ngobrol sama kamu ya, Sheni ya. Jadi Iya. scorer, perjumpaan kita dengan Sheni hari ini sudah ada di ujungnya. Dan terima kasih banyak Sheni sudah sharing ceritanya bersama Skor TV. Dan semoga Scorer mendapatkan manfaat dari sharing kamu hari ini. Oke, Scorer, Amin. Terima sampai jumpa lagi. kasih. Sama-sama, sampai jumpa lagi Scorer. Kembali ke garis tengah berikutnya bersama Sports Icon yang lain. Makasih Sheni, bye-bye. Dah. Halo Scorers, saya Bagus Kafi, pemain Timnas U19, ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya dan tetap di rumah aja, cuci tangan selalu, stay safe. Halo Scorers, saya Bagas Kafa, pemain Timnas U19, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan tetap di rumah aja, jangan lupa cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Valeron, pemain Timnas Indonesia U16. Halo Scorers, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman muslim yang melaksanakan. Semoga kalian semua sehat selalu, tetap di rumah, jaga kebersihan, dan jangan lupa cuci tangannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Scorer, nama saya Diandres Dewari dari Timnas U16, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman dan sahabat yang beragama muslim. Tetap semangat, tetap berolahraga, dan tetap di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Scorers, saya Tala Raihan ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga selalu diberi kesehatan, tetap di rumah, dan jangan lupa berolahraga. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Scorer, saya Risa Aditya Nugraha, pemain Timnas U16 dan Persija U16, ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman muslim dan muslimah yang milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Scorers, saya Marsha Jana Putra, pemain Timnas U16, ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman muslim dan muslimah yang menjalankan. Dalam kondisi virus corona ini, semoga kalian selalu diberi kesehatan, tetap di rumah, dan jangan lupa berolahraga. Semangat!